Halo guys, nama saya Kevin. Hai guys, nama saya Berliana. Halo guys, nama saya Fauzan Mar'i. Sekarang kami akan menjelaskan tentang Neoclassical Realism. Selamat menyaksikan. para realis neoklasik melalui teori realisme neoklasik ini berusaha untuk menggabungkan argumen neorealis dari Kenneth Waltz dengan argumen realis klasik dari Hans Morgenthau dan Henry Kissinger. Melalui teori neorealisme, ciri dasar hubungan internasional adalah struktur desentralisasi anarki antar negara. Lalu melalui teori classical realism atau realisme klasik, manusia termotivasi oleh kepentingan pribadi atau mementingkan dirinya sendiri. Mereka juga berupaya memasukkan konsep kenegaraan domestik dan masyarakat yang merupakan ciri khas liberalisme. Asumsi dasar dari teori neoclassical realism atau realisme neoklasik, hubungan internasional pada dasarnya adalah sistem anarkis, mengacu pada neorealisme dengan mengakui signifikansi dari struktur sistem negara, internasional, dan kekuasaan relatif negara. Juga mengacu pada realisme klasik dengan menekankan pentingnya kepemimpinan dan kebijakan luar negeri. Kepemimpinan negara beroperasi dan kebijakan luar negeri dijalankan dalam batasan keseluruhan atau parameter luas dari struktur anarkis hubungan internasional. Implementasi dari teori neoclassical realism yaitu para realis meyakini bahwa sistem negara internasional adalah anarki, yang artinya bahwa tidak ada sistem internasional yang lebih tinggi dari suatu negara itu sendiri, dan tidak ada namanya pemerintahan dunia maupun otoritas yang lebih tinggi dari negara tersebut, karena pada dasarnya negara merupakan aktor utama dalam politik dunia, serta negara juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan, kepentingan, dan juga kelangsungan negara mereka. Konsep kunci dari teori neoclassical realism pertama yaitu power, yang artinya diambil berdasarkan konsep dasar realisme sendiri menurut Morgenthau, yakni dalam dunia politik, terlebih politik internasional, masyarakat baik pria maupun wanita memiliki keinginan untuk lebih kuat. Dan power juga berarti negara mempunyai kepentingan untuk melindungi negaranya serta harus siap untuk menghadapi konflik. Yang kedua yaitu kepentingan nasional atau national interest, artinya masih ada kaitannya dengan konsep kunci power, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang menjadi kebutuhan negara demi kelangsungan hidup negara tersebut. Dan yang terakhir ialah anarki, yaitu tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara karena negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan negara mereka. Sekian. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perspektif untuk menganalisis studi kasus. Nah, pandangan neoclassical realism ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Indonesia dengan Cina pada masa pemerintahan Joko Widodo, di mana Indonesia ini sangat memanfaatkan strategi penurunan keseimbangan. Apa itu penurunan keseimbangan? Penurunan keseimbangan terjadi ketika suatu negara gagal untuk menyeimbangkan, baik karena inefisiensi atau secara keliru memandang suatu negara sebagai ancaman. Nah, yang kurang dari yang sebenarnya. Ini menyebabkan ketidakseimbangan. Mengapa Indonesia menggunakan strategi penurunan keseimbangan? Karena di Indonesia sendiri banyak para petinggi itu memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain, serta Indonesia juga belum berpikir kalau dia akan mendapatkan ancaman dari negara Cina, dan kebijakan Cina terhadap Indonesia ini membuat negara Indonesia menjadi kacau. Nah, bisa dilihat dari kasus ini, posisi Indonesia ini sedang kacau. Dan kalau dari pandangan neoclassical realism tentang anarki, karena anarki itu adalah sangat memberikan keluasan bagi negara, Indonesia bisa sangat baik dalam mempersiapkan keamanan negaranya sebelum Cina melakukan sesuatu. Dan
juga Indonesia bisa mempersiapkan strategi besar untuk kebijakan luar negeri ataupun militernya yang bisa membalikan kondisi negara Indonesia yang sedang kacau menjadi baik. Klasik adalah teori hubungan internasional. Ini merupakan gabungan dari teori realis klasik dan neorealis. Walaupun masih mengakui konsep keseimbangan dari teori neorealis, realisme neoklasik menambahkan bahwa ketidakpercayaan dan ketidakmampuan negara untuk melihat satu sama lain dengan baik atau ketidakmampuan pemimpin negara dalam menjaga kedaulatannya akan mengakibatkan kegagalan dalam perluasan dan penyeimbangan sehingga memicu ketidakseimbangan sistem internasional, bangkit dan runtuhnya negara-negara besar, dan yang paling parah adalah perang. Nah, di dalam teori realisme neoklasik ini terdapat 4 penyeimbangan. Yang pertama ada appropriate balancing, yang kedua ada overbalancing, yang ketiga ada underbalancing, dan yang keempat ada non-balancing.